kita hari ini, kita tentunya akan memulai dengan berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya, dan kita ucapkan doa belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berkati kami semua, dan Bunda, dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya, nah kita sudah berdoa, itu artinya kita sudah siap untuk belajar. Nah, anak-anak di rumah tahu tidak sekarang itu sudah hari apa? Hari Rabu. Wah, semangat sekali ya Bunda-bunda di sini menjawab. Nah, sekarang itu sudah hari Rabu. Tanggal berapa kira-kira? Tanggal berapa? 10. Iya, tanggal 10. Kalau 10 itu terdiri dari angka apa saja, yuk? 1 dan 0. Ya, 1 dan 0. Ya, itu tanggal 10. Wah, sekarang sudah tanggal 10, hari Rabu. Bulan berapa, yuk? Bulan 11, Bunda. Ya, bulan 11 yang biasa kita sebut dengan November tahun 2021. Oke, anak-anak di rumah masih ingat tidak tema pembelajaran kita selama 1 minggu ini? Pastinya Bunda. Apa ya? Masih tentang tanaman. Betul sekali, masih tentang tanaman, dan subtemanya adalah Buah-buahan dan umbi-umbian. iya, adalah buah-buahan dan umbi-umbian. Nah, jadi kita akan belajar tentang buah-buahan, tentang umbi-umbian yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita akan ucapkan dulu ayat hafalan kita selama 1 minggu ini. Nah, kalian di rumah pasti sudah hafal ya, karena ini adalah hari yang ketiga dan sudah ketiga harinya kita mengucapkannya. Oke, kita akan ucapkan bersama-sama Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya, jadi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Nah, jadi bukan karena kita jadi orang kaya, bukan karena kita jadi orang yang pintar, bukan karena kita jadi orang yang hebat, punya banyak pekerjaan atau punya banyak harta benda, dan juga bukan karena kalian itu orang baik, bukan karena kita itu jadi orang baik kita selamat, tapi karena kasihnya Tuhan yang mengasihi kita sehingga Dia rela mati disalibkan. Supaya apa? Siapa yang tahu? Supaya kita diselamatkan, dibebaskan dari dosa. Seandainya tidak ada Tuhan yang melakukan itu, pasti kita sudah binasa, kita akan masuk di neraka. Mau tidak masuk di neraka? Iya, pasti tidak mau masuk di neraka. Nah, jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, siapa di sini yang sudah siap untuk belajar? Iya, semua sudah siap? Nah, tapi sebelumnya, karena sekarang itu adalah tanggal 10 November, itu kita memperingati tentang Hari Pahlawan Nasional. Nah, jadi hari ini kita memperingati Hari Pahlawan Nasional. Nah, sebelum kita akan belajar, kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional tentang pahlawan. Nah, mungkin anak-anak di rumah mungkin baru tahu lagu ini. Judulnya itu Maju Tak Gentar. Oke, kita akan nyanyi bersama-sama. Ya, Bunda. Ya, bunda-bunda kita ikut bernyanyi ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati
mau dengar lebih banyak lagi, nanti kalian bisa putar ya di YouTube, itu ada banyak. Nah, lagunya itu bagus tidak? Bagus. Iya, sangat bagus sekali. Kita diajar untuk maju menyerang musuh yang mau melawan kita. Oke, nah jadi sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar tentang apa itu Hari Pahlawan Nasional. Nah, kita akan belajar tentang itu dan akan diajarkan oleh Bunda Yesi. Silakan Bunda Yesi. Oke, terima kasih Bunda Mercy. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi kita yang pertama. Nah, sesuai hari ini adalah tanggal 10 bulan November, kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi hari ini kita mau belajar sedikit tentang apa sebenarnya itu pahlawan. Kenapa hari ini kita harus memperingati itu sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa harus disebut sebagai pahlawan? Atau anak-anak pernah dengar tidak sebuah kata pahlawan? Pernah ya? Tapi kenapa mereka harus disebut sebagai pahlawan? Nah, ternyata para pahlawan adalah mereka yang sudah berjasa, sudah berkorban membela bangsa Indonesia dari penjajahan. Karena sebelumnya kita orang Indonesia itu masih dijajah, kita masih disuruh bekerja paksa, tidak bisa sekolah. Jadi para pahlawan inilah yang mau membela kita sehingga pada saat ini kita bisa merdeka. Dan ternyata ada beberapa tokoh atau pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk Indonesia sehingga saat ini kita sudah merdeka. Nah, pasti anak-anak sudah ada yang pernah lihat gambarnya atau mungkin sudah pernah dengar namanya. Nah, yang pertama itu ini adalah salah satu tokoh juga yang berjasa untuk Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Yang berjuang itu dia adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dia gambarnya, nah ya, dia itu berjasa di bidang pendidikan. Iya. Kemudian yang berikutnya, nah dia adalah seorang perempuan dan dia juga berjasa untuk kita kaum perempuan saat sekarang ini. Kira-kira siapa yang tahu siapa dia? Raden Ajeng Betul Kartini. sekali, Raden Ajeng Kartini atau biasa kita sebut sebagai Ibu Kartini. Nah, dia juga itu memiliki jasa yang sangat banyak untuk kita kaum perempuan sehingga sekarang kita bisa diangkat atau sama derajat kita dengan kaum laki-laki. Oke, karena dulunya kita itu tidak dianggap, tapi sekarang kita sudah sama ya, sama sudah derajat. Iya, jadi itu ya Raden Ajeng Kartini. Dia juga memiliki jasa yang banyak untuk Indonesia, khususnya kaum perempuan. Berikutnya, kira-kira siapa yang tahu ini? Dia ini adalah seorang tokoh pahlawan juga, dia berasal dari Maluku. Wow. Kira-kira kalian tahu tidak siapa dia? Udah tahu pasti. Siapa itu? Patimura. Betul sekali, dia adalah Patimura. Gambarnya ada di uang 1000. Iya, betul sekali. Yang pernah lihat di uang 1000, nah itu dia. Nah, ini juga dia gambarnya. Nah ya, dan ternyata dia juga ini adalah salah satu pahlawan untuk Indonesia. Dia juga memiliki jasa untuk Indonesia. Kemudian siapa lagi coba? Bung Tomo pasti. Iya, Bunda. betul sekali, dia adalah Bung Tomo. Nah, ini dia gambarnya. Dia juga ini memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan. Iya, jadi dia ini berjasa sekali untuk Indonesia sehingga sekarang kita sudah merdeka. Oke, yang terakhir bisa kasih contoh lagi salah satu pahlawan kita di Indonesia. Dia adalah ini dari Sulawesi Selatan. Kira-kira siapa itu ya? anak-anak tahu tidak ya? Siapa Bunda? Siapa dia? Dia adalah Sultan Hasanuddin. Iya, pasti anak-anak sering dengar kata atau nama ini, Sultan Hasanuddin. Dia adalah seorang juga pahlawan yang berjasa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, itu dia ya beberapa tokoh. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi Iya. Bunda sebutkan beberapa saja yang mungkin anak-anak sering dengar. Oh, di Toraja Nah, iya, tidak itu ya, kalau di Bunda? Indonesia. Tapi khususnya kita yang ada di Toraja pasti kita juga punya pahlawan yang sering kita dengar. Kira-kira anak-anak tahu tidak siapa dia? Siapa? Yang memiliki jasa juga, yang berjuang untuk rakyat Toraja. Kira-kira Iya. siapa dia? Ada. Dia adalah Tigu. betul sekali, dia adalah Pongtiku. Nah, ini dia gambarnya ya. Pongtiku juga memiliki jasa atau berkorban atau rela berkorban untuk orang-orang Toraja. Jadi makanya
dia disebut sebagai pahlawan karena dia berjasa untuk orang-orang Toraja. Nah, mungkin ya sebagai cara mengenangnya dari para pahlawan kita, khususnya Pengtiku, ada beberapa tempat atau nama jalan yang disebut sebagai Jalan Pengtiku, atau ada juga rumah sakit ya yang disebut sebagai Rumah Sakit Pengtiku. Mungkin itu cara orang-orang Toraja untuk mengenang jasa atau apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita. Oke? Ya, jadi itu ya. Jadi hari ini kita mengenang bagaimana para pahlawan yang sudah mendahului kita ternyata sudah rela berkorban dan berjuang untuk kita orang-orang Toraja dan kita untuk orang-orang Indonesia. Jadi kita patut bersyukur ya. Dan tentunya yang terlibat di dalamnya itu ada siapa? Ada Tuhan yang turut bekerja. Jadi itu dia ya, kita belajar sedikit mengenai pahlawan-pahlawan kita. Oke, jadi kita lanjut ke materi yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Bunda siapa? Bunda Selfie. Silakan Bunda Selfie. Semuanya. Hai Bunda. Oke, kita masuk ke materi kita yang ketiga. Tadi sudah belajar sama Bunda Yasi tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar dari buku kreativitas. Anak-anak boleh buka buku kreativitasnya. Kalau sudah dapat, kita buka halaman berapa ya? Halaman 25 yang ini ya. Nah, di sini masih kosong. Apa ya yang akan kita taruh di sini supaya bisa kita lihat gambar apa yang bisa ditempel di sini ya? Pastinya anak-anak coba buka halaman 25. Oh, halaman 29. Nah, ini dia. Nah, kita akan mencocok gambar ini, gambar buah-buahan yang ada di sini. Nanti kalau kita sudah cocok lalu kita tempelkan di sini. Nah, oke bisa? Oke. Nah, karena ini bukunya anak-anak, jadi Bunda tidak bisa cocok di sini. Jadi Bunda Oke, baik Bunda. Oke, sekarang Bunda menggunakan ada lem, ada alat mencocok, ada gabus juga ya. Nah, anak-anak di rumah kalau tidak punya alat mencocok boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan gabus, boleh menggunakan paku ya, atau apapun yang tajam ya yang bisa kita pakai untuk mencocok. Jadi seperti ini. Kita cocok yang Mengikuti titik-titiknya Bunda ya. Atau ini. Oke, kita cocok sampai nanti dia lepas ya. Nah, Sampai lepas Bunda ya. Bunda. Oh. Kita tusuk-tusuk ya. Jadi mengikuti titik-titiknya Bunda ya. Supaya nanti rapi. Betul. Kenapa kita menggunakan gabus? Supaya nanti mejanya tidak rusak. Betul sekali Bunda. Semangat Bunda ya. Iya Bunda. Bunda Kok Bunda Mercy? Aduh, Bunda ini salah deh. Harus sabar ya anak-anak ya, karena ini panjang. Kalau tidak lepas. Jadi nanti juga akan mengerjakan harus sabar Bunda ya. Dan tetap berhati-hati, Iya, apalagi kalau kita menggunakan paku. Iya, ini juga Jadi tajam harus sekali. berhati-hati. Iya. Wah, sudah ya. Oh, belum bisa kita robek ini Bunda. Sedikit lagi mungkin Sedikit Bunda lagi ya. Nah, Sudah Boleh. Bunda, oke. bolehlah kita pelan-pelannya supaya tidak robek. Oke Bunda. Nah, Bunda Weni tahu lagunya Pengtiku? Kok Bunda ini tadi tidak solo aja? Iya, Bunda Weni tadi lupa tadi solo ya. Harus sabar karena Betul ini Bunda. Membutuhkan waktu juga Bunda ya. Jadi harus berusaha dulu. Iya. Jangan anak-anak bilang tidak bisa, tapi harus dicoba dulu, Iya. harus berusaha dulu. betul Bunda. Jangan bilang, Mama kan lebih gampang kalau digunting. Iya, Nah, tapi kan ini kita belajar Bunda. Iya, belajar motorik juga, motorik halus. Betul, juga Bunda. belajar kesabaran. Betul sekali Bunda.
Nah, tapi anak-anak jangan robek yang di bawahnya ya, karena nanti kalian tempel, jadi tidak usah dirobek ya di bawah. Jadi sesuai yang di Iya. saja bunda ya, yang Yang di mau atas bukunya. saja. Nah, seperti ini sudah mulai ya. Iya sudah mulai, Wah, sudah gampang sedikit bunda lagi. ya. Iya. Jadi kalau Kalau sudah kita dicocok sudah, seperti iya. ini agak gampang lagi untuk merobeknya. Tunggu ya, tinggal sedikit. Yeay. Wah. Setelah itu bunda apa yang kita lakukan? Sudah jadi seperti mangkuk ya. Oke bunda. Oke, setelah itu jatuh deh. Nah, setelah itu kita lem. Wah, kita lem kemana bunda? Boleh di sini, boleh juga di sini. Hmm. Nah, oke, kita lem di sini aja ya. Nah, seperti ini anak-anak, kita lem, kita taruh lemnya secukupnya ya. Ya tidak usah terlalu banyak bunda Oke, ya. Iya. Oke, kita tempel ya. Yuhu. Wow, sedikit lagi Wah. ke sini bunda. Oke. Oke. Wah, gampang bunda ya. Sudah jadi. Sudah jadi. Ini gampang kan? Gampang sekali Iya bunda. dong. Wow, tadi anak-anak sudah bisa pastinya ya. Seperti inilah gambarnya yang sebenarnya. Oke, nah tadi kita sudah belajar materi kita yang ketiga. Kita akan masuk ke materi kita yang keempat yang akan dibawakan Bunda Weni dari kelas B2. Silakan Bunda Weni. Hai, oke, terima kasih Bunda Selfie. Wow, tadi kan kalian belajar apa ya dari buku? Belajar apa Bunda? Tadi kita mencocok Bunda Oh, gambar betul buah-buahan. Oke, nah sekarang di materi kita yang ketiga kita akan belajar mempresentasi salah satu jenis buah. Wow, jadi kalian harus siapkan satu jenis buah ya. Terserah mau buah apa saja, mau buah kesukaan kalian atau buah yang ada di rumah, boleh silakan dipresentasi. Nah, di sini Bunda akan gunakan atau presentasikan buah apel. Oke, ya jadi kita akan presentasi salah satu jenis buah. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom, selamat pagi Bunda Weni. Hari ini saya akan presentasikan salah satu jenis buah, yaitu buah apel. Nah, ini dia buahnya. Nah, buahnya itu kulit luarnya dia berwarna merah dan di dalamnya dia berwarna putih. Kemudian dia di dalamnya ada bijinya. Nah, buah apel ini mengandung banyak vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, dan juga mengandung banyak mineral. Dan buah apel ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Dia juga bisa mencegah berbagai penyakit. Wow. Nah, buah apel ini bisa dikonsumsi secara langsung atau dimakan secara langsung. Bisa juga dibuat jus seperti jus apel. Kemudian dia juga bisa dibuat salad buah. Bisa juga dijadikan sebagai campuran untuk es buah. Wah, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah jadi nanti kalian juga akan presentasi salah satu jenis buah. Buah apa saja ya, terserah kalian mau presentasi buah kesukaan kalian atau buah apapun yang ada di rumah. Boleh silakan dipresentasi ya seperti Bunda, dan tidak harus seperti sama dengan Bunda ya, bilang ya Bunda saya presentasi buah apel, saya juga mau presentasi buah apel. Nah kalau ada boleh silakan, tapi kalau tidak ada yang ada saja ya buahnya boleh dipresentasi. Oke, bisa ya? Oke Bunda. Nanti di video dan dikirimkan ke Bunda. Oke, nah jadi itu materi kita yang ke berapa ya? Oh, yang ketiga, itu materi kita yang ketiga. Kita presentasi salah satu jenis Buah. Oke, itu dia materi kita. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang terakhir. Nanti kita akan belajar bersama dengan Bunda Maya. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda Weni. Nah, kita sudah belajar di materi kita yang ketiga, yaitu belajar mempresentasikan salah satu jenis buah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang keempat. Nah, Bunda akan bertanya, siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Pastinya kalian suka makan buah, dan Bunda juga. Nah, lalu sebelum kita makan buah, apakah buahnya itu kita biarkan
tanpa dicuci atau harus dicuci terlebih dahulu? Harus dicuci terlebih dahulu. Nah, kira-kira kenapa buahnya kita harus cuci ya, Bunda? Bersih, Bunda. Betul sekali, supaya buahnya bersih dan ketika kita makan, buahnya juga masuk ke dalam tubuh kita itu sudah bersih. Jadi kalau misalnya kita tidak cuci buahnya, Bunda, lalu kita langsung makan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan tubuh kita? Bisa ada bakteri yang masuk. Ada Bunda. bakteri, lalu kita bisa sakit karena di kulit buahnya itu mungkin menempel kuman-kuman bakteri yang tidak kita lihat. Nah, jadi anak-anak, ketika kita akan makan sesuatu, baik itu buah-buahan atau apapun yang akan kita makan, kita harus kalau misalnya seperti buah itu harus dicuci terlebih dahulu ya, dan juga cuci tangan kita. Jadi buahnya dicuci, tangan kita juga dicuci karena kan kita biasanya suka memegang misalnya benda-benda atau apapun itu yang kita biasa sentuh. Dan kalau misalnya buah itu, sekalipun kadang orang bilang ini sudah bersih karena ditaruh di tempat yang bersih, belum tentu. Misalnya di toko dihinggapi oleh lalat atau apapun itu sudah tidak bersih, tidak steril lagi. Jadi harus dicuci sebelum dikonsumsi, dimakan. Nah, lalu Bunda juga ingatkan, sebelum kita makan kita harus selalu berdoa agar apa? Agar ketika kita makan, makanan yang akan kita makan itu diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita semakin bertumbuh dari makanan yang kita makan karena Tuhan memberkati makanan itu. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita makanan yang kita bisa konsumsi. Nah, jadi itu materi kita yang keempat. Kita belajar bahwa ketika kita akan makan sesuatu, kita akan makan buah, sekalipun buahnya itu dikupas, namun kita harus tetap mencucinya terlebih dahulu agar buahnya bersih, dan ketika kita makan kita juga bisa menjadi anak yang sehat. Nah, jadi itulah materi kita yang keempat dan sekaligus yang terakhir. Kita akan masuk dalam penutup, mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan ditutup oleh Bunda Yati. Silakan Bunda Yati. Ya, jadi luar biasa materi yang kita pelajari hari ini, ada 4 materi. Dan untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan mengucapkan dulu ayat hafalan kita selama 1 minggu ini dari Efesus 2 ayat 8. Kita ucapkan bersama-sama. Efesus 2 ayat 8.